But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Salam Planter Indonesia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol yang simpel sekali pertanyaannya, tapi membuat pusing dan jawabannya adalah panjang lebar gak karu-karuan. Di malam hari ini pertanyaan adalah, Pak Pendi, ngapain kita harus urutan pupuknya? Padahal banyak petani juga yang dicampur-campur rata, campur jadi satu, urea, KCL, TSP, kadang-kadang ada Kisri dicampur jadi satu, toh sawitnya baik lah. Oke, adalah satu pertanyaannya sangat baik sekali ya, maka izinkan Pendi menjawab pertanyaan seperti ini, Mas. Di dalam konsep memupuk kelapa sawit adalah menambahkan unsur hara tertentu kepada tanaman kelapa sawit kita. Tertentu ini adalah jumlahnya. Kenapa harus berurutan? Karena bisa jadi bahwa pencampuran ini adalah bersifat antagonis, Mas. Antagonis artinya adalah berseberangan yang antagonis itu adalah berlawanan, bisa dari segi kimiawi dan juga mungkin dari segi fisiknya. Kenapa harus diurutan? Karena supaya step by step penyerapannya juga akan semakin baik. Alasan dasar odrom organik dulu, dolomit, rock fosfat, urea, dan muriate of potash atau KCL adalah bagaimana step by step tanaman kelapa sawit kita itu bisa menyerap dengan sangat baik. Terbukti kok banyak sahabat The Brondol yang mencemooh The Brondol, Allah dicampur jadi baik kok Pak Pendi, ngapain banyak teori-teori sebagainya. Monggo saja, itu mungkin hal yang Anda yakini. Namun pencampuran yang baik adalah akan memberikan efektif yang baik juga dan efisien. Ternyata bahwa ada pulau yang mupuk sampai 10 kg tapi produksi cuma 20 ton di usia 8 tahun. Ngapain banyak-banyak? Toh kalau faktor kehilangannya banyak, juga percuma juga kita mupuk banyak-banyak gitu. Itulah arti dari yang namanya urutan memupuk kelapa sawit itu sendiri. Sebagai contoh, kita akan memberikan organik dulu. Kenapa organik dulu? Memberikan organik kepada tanaman kelapa sawit di perakaranya sama dengan memberikan rongga untuk kelapa sawit berkembang dengan sangat baik. Karena bahwa dua sudut pandang organik ini bukan hanya semata-mata memberikan unsur hara, tapi adalah memperbaiki tanah dan perakaran tanah itu sendiri, perakaran tanaman kelapa sawit itu sendiri. Bukan semata-mata memberikan unsur hara. Karena kalau kita bertumbuh hanya organik memberikan unsur hara, ya berapa banyak organik yang kita berikan. Sehingga kita berikan pupuk organik supaya tanah yang biasanya padat menjadi tidak begitu padat, di mana ada rongga-rongga antar partikel-partikel tanah, sehingga akan merangsang perkembangan akar dengan sangat baik. Ini yang pertama kita berikan. Kenapa nggak bisa organik dicampur sama dolomit saja? Ya, jangan, karena dolomit yang kedua dolomit, jadi organik dulu, kemudian dikasih jeda 2 minggu sampai sebulan itu baru diberikan dolomit. Kalau dicampur dolomit jadi satu, ingat bahwa dolomit memiliki tujuan dua. Yang pertama, dolomit adalah menaikkan pH tanah dengan kadar CaO yang terkandung di dalamnya, namun juga memberikan magnesium. Lah dengan CaO yang ada, maka pH kan relatif tinggi. Kondisi pH yang relatif tinggi, nitrogen yang ada di dalam pupuk organik yang mungkin sudah terdekomposisi itu ada, maka dia akan menjadi menguap, akan mudah menguap. Sehingga setelah organik kemudian baru diberikan dolomit 2 minggu atau sebulan setelah pemberian pupuk organik. Dengan diberikannya dolomit ini, maka memberikan waktu dan kondisi bagi perakaran tanaman kelapa sawit berada dalam pH yang netral, mendekati netral. Karena pH yang netral ini adalah dalam kondisi unsur hara mudah diserap oleh tanaman kelapa sawit, titik, nggak ada yang lain. Di sisi lain, kandungan magnesium oksidanya adalah sebagai suplai magnesium, di mana magnesium ini memiliki tingkat ketiga untuk penyerapan untuk kebutuhan tanaman kelapa sawit sendiri, karena magnesium adalah penyusun dari klorofil itu sendiri. Sehingga diberikanlah organik dan dolomit ini berjeda waktu. Setelah dolomit ke rock fosfat, urutan yang ketiga adalah diberikan rock fosfat. Rock fosfat apa? Rock fosfat ini dengan salah satu pilihannya rock fosfat, karena rock fosfat akan menghasilkan 28 P2O5 atau sumber fosfat bagi tanaman kelapa sawit. Kemudian
akan membantu perbaikan tanah juga. Karena dia bersifat batuan, maka 2 minggu cukup berjeda waktu dengan dolomit. Mau sebulan juga nggak apa-apa, lebih baik sebenarnya. Seperti itu. Dan rock fosfat lebih murah dibandingkan TSP atau SP36. Kemudian dari rock fosfat ke urea, berapa lama Pak Pendi? 2 minggu ya nggak apa-apa, 1 bulan jauh lebih baik. Karena apa? Kenapa urea nggak dicampur dolomit, dibulat-bulat jadi satu aja Pak Pendi supaya mudah, murah, meriah, muntah? Ya jangan. Kalau didekatkan, dicampur dengan ini, sekali lagi urea mudah bereaksi. Ketika dia dengan kondisi pH yang terlalu tinggi, maka nitrogen akan mudah menguap menjadi amoniak. Ini yang harus kita catat. Itu. Kalau misalnya kita memberikan 46% nitrogen dengan dalam urea ini, supaya tidak hilang adalah jauhkanlah dia dari pH yang terlalu tinggi. Tok, tuh. Kemudian urea ke KCl sebagai sumber kalium yang dalam jumlah yang cukup besar untuk tanamannya sudah panen, maka berjeda 2 minggu saja sudah cukup. Bahkan kadang-kadang tak bilang campur aja nggak apa-apa. Yang penting di mana namanya, karena bahwa urea dan KCl sama-sama senyawanya garam, ketika dicampur jadi satu, resiko terbesar hanya pada fisiknya saja. Pada fisiknya saja, yaitu adalah sama-sama garam, urea yang mudah mencair, sehingga ketika dicampur dengan KCl maka dia mudah menggumpal kalau dalam waktu tertentu. Tapi di satu sisi, kenapa harus dijeda Pak Pendi? Kalau dicampur, secara kimiawi mungkin tidak banyak bertentangan. Tidak bertentangan antara urea dan KCl. Namun, di dalam mekanisme penyerapan unsur hara tanaman kelapa sawit kita itu memiliki keterbatasan. Ketika urea 2 kilo, KCl 2 kilo dicampur, bagaimana dengan kondisi tanah yang ada, dengan kondisi perakaran yang ada? Apakah sanggup? Kalau tidak sanggup diikat oleh liatnya dan diserap oleh tanaman, mau dikemanakan? Apakah biarkan dia hilang ke dalam tanah sendiri, terjerap ataupun bersama dengan aliran permukaan? Kan akan sayang. Maka pemberian pupuk yang dicampur-campur itu dalam misalnya tak kasih 3 kilo. Sekali lagi kita harus menimbang seberapa sehat akar kita sehingga mampu menampung sejumlah pupuk yang kita berikan. Maka di dalam vlog The Brondel selalu saya sampaikan, Pak Pendi kalau memupuk NPK 8 kilo, apakah lebih bagus dibagi 2 atau 3 atau 4? Saya bilang semakin banyak dibagi juga nggak ada masalah. Yang penting jumlahnya 8 kilo. Itu karena bahwa sekali lagi untuk mengurangi faktor kehilangan dari pemupukan yang kita berikan. Itu tok sebenarnya. Sehingga urutan ini akan menjadi sangat penting. Mungkin banyak orang mencemooh The Brondel ya. Sekali lagi banyak di TikTok, ya monggo saja. Sekali lagi, itu hal yang Anda yakini dan ini adalah hal yang saya yakini. Sehingga dalam sebuah perusahaan kelapa sawit juga, yang notabene semua tersedia sumber daya manusianya juga ada, pupuknya juga ada. Kenapa toh harus dipisah-pisah? Karena balik lagi perusahaan juga akan menghitung efisiensi. Karena di dalam budidaya kelapa sawit adalah pada prinsipnya bagaimana mengembalikan dana yang kita berikan akan menjadi produksi yang mumpuni. Itu. Kalau toh dicampur jadi satu untuk ngirit, tapi kita harus melihat kemampuan akarnya. Maka step by step ini, urutan-urutan ini adalah sebagaimana bahwa pupuk yang kita berikan bisa secara efektif dan efisien bisa terserap oleh tanaman kelapa sawit itu sendiri. Jadi jangan terbolak-balik itu. Jadi karena memang ada alasannya kenapa urutan ini dilaksanakan. Sehingga kalau misalnya menggunakan NPK Pak Pendi, dolomit dulu atau NPK dulu, balik lagi. Kalau ada organik ya organik dulu, kemudian naikkan pH-nya supaya netral, supaya unsur hara mudah diserap dengan menggunakan dolomit dan ada magnesiumnya untuk nutupi NPK-nya. NPK yang untuk yang belum panen 12-12, 17-2, 2% magnesium. Yang udah panen 13-8, 27-4 plus 0,65 boron atau 0,5 boron 4%. Sehingga dengan diberikan dolomit ada dua fungsi. Memberikan kondisi pH yang menjelang netral untuk bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Dan satu lagi adalah sumber magnesiumnya. Lah kalau NPK dulu, ya NPK kemudian rilis pertama nitrogen, bagaimana mudah terserap, pH-nya juga belum dinaikkan, itu. Dan ingat bahwa pemberian dolomit selalu kita wanti-wanti tetap diberikan walaupun dalam kondisi tanaman hijau semuanya baik-baik saja, karena sekali lagi pemberian dolomit adalah bagaimana membuat kondisi perakaran dalam pH yang netral itu sendiri. Itu sendiri. Jadi kalau misalnya
rata-rata ya tanah di Indonesia adalah dalam kondisi yang relatif asam karena kita daerah tropis yang tergempur dari hujan yang air hujan aja bersifat sedikit asam. Ini yang harus kita pahami, sehingga ketika banyak para petani yang berpikir bahwa udah campur-campur, monggo saja, itu yang Anda yakini, dan ini yang saya yakini supaya mengirit biaya yang kita berikan. Dari survei The Brondol sendiri, petani-petani di Indonesia rata-rata pemupukannya di bawah 5 kilo. Ini juga perlu bagaimana 5 kilo yang kita berikan itu setidak-tidaknya bisa diserap tanaman kelapa sawit tanpa mengalami faktor kehilangan yang terjadi. Itu yang kita inginkan dengan cara membuat urutan pupuk itu sendiri. Karena dari PPKS termasuk perusahaan tempat saya kerja selalu ada urutan pupuk yang diberikan dengan mempertimbangkan iklim yang ada, sehingga jangan memaksakan sudah jatuh tempo memang bulan ini harus pupuk urea tapi nggak ada hujan, ya jangan dipaksakan dulu karena balik lagi pupuk kita kecil. Kalau banyak kehilangan, kalau misalnya banyak Pak Pendi 10 kilo, apakah urutan penting? Ya tetap penting 10 kilo. Kalau faktor kehilangannya 5 kilo, ya ngapain kita berikan banyak-banyak? Itu mungkin penjelasan dari The Brondol supaya kita memahami urutan yang ada. Sekali lagi bersifat odrom, dari guru saya Pak Muayat juga selalu mengatakan bahwa odrom organik, dolomit, rock fosfat, urea, KCl plus mikro yang kita perlukan. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan dan masyarakat bagi kita semuanya. Dan salam hangat bagi keluarga di rumah. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.